Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Simatupang dengan nomor NIM 2014080011 dari jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sel. Dan di sini kita akan mempelajari 7 subtopik. Yang pertama, sejarah penemuan sel. Yang kedua, teori tentang sel. Yang ketiga, struktur dan fungsi bagian sel. Yang keempat, membran sel. Yang kelima, daur sel. Dan keenam, metabolisme sel. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Sejarah penemuan sel. Yang pertama oleh Robert Hooke 1665. Sel berasal dari kata cella yang berarti ruang kosong yang dibatasi dinding diafragma. Robert Hooke pada tahun 1665 ia mengamati potongan tipis gabus dengan mikroskop majemuk. Sederhananya, gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon. Gabus merupakan jaringan mati. Ia mengamati bahwa gabus tersusun dari ruangan yang terbentuk seperti kotak, membentuk struktur seperti sarang lebah. Selanjutnya oleh Shahiden dan Shawhan 1939 yang berkata sel merupakan komponen dasar dari makhluk hidup. Sel adalah satuan dasar penyusun tubuh organisme dan satuan fungsional utama tubuh organisme. Ilmu yang mempelajari tentang sel disebut sitologi. Selanjutnya yaitu teori tentang sel. Dari penelitian yang dilakukan oleh Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, sejarah penemuan sel dilanjut dengan perkembangan teori dan penemuan-penemuan baru. Beberapa ahli yang mendalami teori sel tersebut, misalnya Shea Leiden 1804 sampai 1881, Theodore Sage 1810 sampai 1882 dan Marx 1825 sampai 1874 dan Rudolf Virchow 1821 sampai 1902, Robert Bohm 1812, Felix Durkheim 1835 dan Johannes Purkinje 1787 sampai 1869. A. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Pada tahun 1829, Jacob Seligman melakukan penelitian dan pengamatan terhadap mikroskopis sel tumbuhan. Setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Organel bersel satu terdiri dari satu sel atau uniseluler. Organisme yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak atau multiseluler. D. Sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Penelitian mendalam tentang sel dilanjutkan oleh Marx di tahun 1845. Penelitian yang membuka babak baru dan sejarah penemuan sel tersebut menghasilkan teori bahwa dalam sel terdapat bagian bernama protoplasma. C. Sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Pada tahun-tahun berikutnya, Rudolf Virchow juga melakukan penelitian mendalam terhadap ilmu sel. Dari teori tersebut, sejarah penemuan sel mengungkap kenyataan baru tentang sel adalah unit tumbuhan makhluk hidup. D. Sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Yang pertama oleh Robert Brown 1812, ahli biologi Skotlandia,
ini menemukan sebuah benda terapung berukuran kecil di dalam cairan sel. Benda tersebut dianggapnya sebagai inti sel atau nukleus. Yang kedua, Felix Durkheim 1835. Ahli biologi Belanda ini menemukan adanya cairan sel yang terdapat di dalam membran sel. Cairan tersebut kini kita kenal dengan istilah protoplasma. Dan yang ketiga adalah Johannes Fourier 1787 sampai 1869, ahli biologi yang menjadi orang pertama pengaju istilah protoplasma. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan sel kariotik. Sel prokariotik yang pertama tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Yang kedua, tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran. Yang ketiga, hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria, contohnya Escherichia coli. Sedangkan pada sel eukariotik adalah 1. Memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel. Yang kedua, memiliki sistem endomembran atau organel bermembran. Yang ketiga, terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Sedangkan fungsi sel secara umum yaitu sel berperan dalam berbagai macam proses dalam tubuh seperti pembentukan tubuh dan organnya, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, dan proses reproduksi. Selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel adalah suatu membran yang memisahkan sel dengan lingkungan di luarnya. Sifat membran sel ditinjau dari sisi sifat. Membran sel mempunyai sifat yang dinamis dan asimetris. Memiliki sifat dinamis karena terdapat struktur seperti air. Hal ini memungkinkan molekul lipid dan protein untuk bergerak. Mempunyai sifat asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tak sama dengan komposisi protein lipid yang ada di bagian dalam sel. Fungsi membran sel. Yang pertama, menyokong struktur sel. Kedua, tempat melekatnya sitoskeleton. Yang ketiga, pelindung sel. Yang keempat, sebagai komunikasi sel. Yang kelima, berperan dalam perkembangan sel. Struktur membran yaitu membran sel terdiri dari beberapa penyusun sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ganda fosfolipid. Yang kedua, protein integral membran. Yang ketiga, protein transmembran. Dan keempat, kerangka membran. Selanjutnya, daur sel atau yang kita kenal dengan siklus sel. Siklus sel merupakan salah satu proses terpenting dalam perkembangbiakan sel. Sel harus melalui proses duplikasi isi dari sel, kemudian diikuti pemisahan sel menjadi 2 sel anakan. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di beberapa kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi 2 sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut proliferasi. Selanjutnya yaitu metabolisme sel. Metabolisme sel merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme merupakan pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Proses metabolisme terbagi menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana, contohnya fotosintesis.
Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Contohnya, respirasi makanan yang dikonsumsi oleh organisme akan mengalami proses metabolisme. Selanjutnya yaitu menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39 dan Al-Mu'min ayat 12-14. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.